Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Neuroscience akan menyampaikan presentasi tentang disgrafia dengan anggota kelompok yaitu sebagai berikut. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai yang pertama pengertian disgrafia, yang kedua gejala disgrafia, yang ketiga karakteristik disgrafia, yang keempat jenis-jenis disgrafia, yang kelima faktor penyebab disgrafia, yang keenam pencegah dan penanganan disgrafia, dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama menyimak presentasi ini. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Arni, kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Arni Nur Khalifah sebagai pemateri pertama. Yang pertama adalah pengertian disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan belajar menulis. Dikutip oleh Abdurrahman dalam bukunya halaman 224 tahun 1999, Markham menjelaskan bahwa menulis adalah suatu aktivitas kompleks yang mencakup gerakan lengan, tangan, dan jari serta mata secara terintegrasi. Menulis juga terkait dengan pemahaman bahasa dan kemampuan berbicara. Masih dikutip oleh Abdurrahman, Potit mendefinisikan menulis merupakan penggambaran visual tentang pikiran, perasaan, dan ide dengan menggunakan simbol-simbol sistem bahasa penulisannya untuk keperluan komunikasi dan mencatat. Sandrock tahun 2012 mendefinisikan disgrafia sebagai kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Pada umumnya, istilah disgrafia digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk. Anak-anak yang memiliki disgrafia mungkin menulis dengan sangat pelan. Hasil tulisan mereka bisa jadi sangat tak terbaca dan mereka mungkin melakukan banyak kesalahan ejaan karena ketidakmampuan mereka untuk memadukan bunyi dan huruf. Kemudian menurut Yusuf dan kawan-kawannya tahun 2003, disgrafia ditandai dengan adanya gangguan atau kesulitan dalam mengikuti satu atau lebih untuk pengajaran menulis dan keterampilan yang terkait dengan menulis, seperti mendengarkan, berbicara, dan membaca. Banyak sekali definisi yang dikemukakan para ilmuwan, namun dapat disimpulkan bahwa pertama, menulis merupakan salah satu komponen sistem komunikasi. Kedua, menulis adalah menggambarkan pikiran, perasaan, dan ide ke dalam bentuk lambang-lambang bahasa grafis. Yang ketiga, menulis dilakukan untuk keperluan mencatat dan komunikasi. Jadi, kesimpulannya, disgrafia adalah kesulitan khusus di mana anak-anak tidak bisa menuliskan atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan karena mereka tidak bisa menyuruh atau menyusun kata dengan baik dan mengkoordinasikan motorik halusnya atau tangan untuk menulis. Selanjutnya, gejala disgrafia. Gejala yang sering muncul pada anak disgrafia bermacam-macam. Gejala-gejala yang muncul pada anak-anak disgrafia pada saat proses menulis oleh Julie Kendall dan Diana Stefanis tahun 2012 dibedakan menjadi 10. Yang pertama, kemampuan verbal kuat tapi keterampilan menulis miskin. Yang kedua, banyak kesalahan tanda baca atau malah tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Yang ketiga, banyak melakukan kesalahan ejaan atau bisa juga terjadi tulisan terbalik. Yang keempat, terdapat inkonsistensi dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Kelima, ukuran huruf tidak teratur, bentuk berubah-ubah, besar kecil, tegak, dan miring. Yang keenam, ukuran huruf terjadi unfinished atau penghilangan huruf atau kata. Yang ketujuh, terjadi ketidakkonsistenan dalam penggunaan halaman, spasi, antar huruf, dan penggunaan margin. Yang kedelapan, ada kesalahan dalam memegang pensil. Yang kesembilan, berbicara dengan diri sendiri saat menulis. Dan yang kesepuluh, ketika menulis atau menyalin sangat lambat.
Poin ketiga yaitu karakteristik disgrafia. Pada umumnya anak-anak yang menderita disgrafia menunjukkan semua atau beberapa gejala. Menurut Kendall, yang pertama terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya. Poin kedua, saat menulis penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Poin keempat yaitu anak tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide. Yang kelima yaitu pengetahuan atau pemahamannya lewat tulisan. Yang keenam, sulit memegang ballpoint maupun pensil dengan mantap atau caranya memegang alat tulis seringkali terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas. Yang ketujuh yaitu berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. Poin ke-8 yaitu cara menulis tidak konsisten atau tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional. Yang ke-9 yaitu tepat mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Kalau menurut Yusuf 2003, yang pertama terlalu lambat dalam menulis, yang kedua salah arah pada penulisan huruf dan angka, yang ketiga terlalu miring, yang keempat jarak antar huruf tidak konsisten, yang kelima tulisannya kotor, yang keenam tidak tepat dalam mengikuti garis horizontal, yang ketujuh bentuk huruf atau angka tidak terbaca, dan yang kedelapan yaitu tekanan pensil dipakai untuk menulis. Poin kedelapan yaitu cara menulis tidak konsisten atau tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional. Yang kesembilan yaitu tepat mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Kalau menurut Yusuf 2003, yang pertama terlalu lambat dalam menulis, yang kedua salah arah pada penulisan huruf dan angka, yang ketiga terlalu miring, yang keempat jarak antar huruf tidak konsisten, yang kelima tulisannya kotor, yang keenam tidak tepat dalam mengikuti garis horizontal, yang ketujuh bentuk huruf atau angka tidak terbaca, dan yang kedelapan yaitu tekanan pensil tidak tepat atau terlalu tebal atau terlalu tipis. Yang kesembilan yaitu ukuran tulisan terlalu besar atau terlalu kecil, dan yang terakhir yaitu bentuk terbalik seperti bercermin. Untuk jenis-jenis disgrafia, menurut Kendall, membedakan jenis-jenis disgrafia menjadi 5. Yang pertama, disleksia disgrafia atau bentuk yang ditandai dengan tulisan tangan anak tak terbaca, huruf dan tanda baca yang dibuat anak salah. Yang kedua yaitu motor disgrafia, yaitu keterampilan motorik halus, tidak tangkas, otot kaku sehingga gerakan tangannya tampak kikuk jika diminta untuk menulis memerlukan tenaga ekstra. Bentuk tulisan sering miring karena memegang objek penulisan salah, tapi pemahamannya tentang ejaan. Bentuk tulisan sering miring karena memegang objek penulisan salah, tapi pemahamannya tentang ejaan tidak terganggu. Yang ketiga yaitu disgrafia spasial. Anak mengalami gangguan dalam pemahaman ruang. Tulisan anak terbaca, anak bisa menyalin pemahaman ejaan normal, tetapi tulisannya sering berada di atas garis atau di bawah garis. Jarak antar kata juga tidak konsisten. Yang keempat yaitu fonologi disgrafia. Anak mengalami gangguan fonologi. Jenis ini umumnya diderita pada anak yang berbahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa barat lainnya yang di dalamnya terdapat perbedaan antara ejaan dan bunyi. Yang terakhir yaitu leksikal disgrafia. Sama dengan disgrafia fonologi, tetapi lebih terjadi pada kata-kata yang tidak sama antara ejaan dan lafalnya seperti pada bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis. Selanjutnya ada gangguan penyebab disgrafia. Menurut Leiner 2000 menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan anak disgrafia. Yang pertama, gangguan motorik anak. Yang kedua, gangguan perilaku pada anak. Yang ketiga, gangguan persepsi pada anak. Yang keempat, gangguan memori. Yang kelima, gangguan tangan pada anak. Yang keenam, gangguan anak pada saat memahami instruksi. Dan yang terakhir, gangguan kemampuan melaksanakan crossmodal. Sedangkan menurut Abdurrahman 1998, ada kemungkinan juga anak disgrafia itu faktor keturunan. Bisa juga disgrafia disebabkan oleh kesalahan pada pembelajaran menulis permulaan, yaitu ketika anak belajar menulis dengan tangan, terkait dengan cara anak dalam memegang pensil atau alat tulis. Selanjutnya ada pencegahan dan penanganan disgrafia.
Cara-cara mengatasi gangguan disgrafia dapat dilakukan secara bersamaan. Mula-mula, guru mempersiapkan alat-alat dan media seperti papan tulis, pensil, kertas, dan buku bergaris. Aktivitasnya dapat bebarengan, misalnya ketika anak dilatih untuk menjiplak. Guru telah menyediakan tulisan balok untuk dijiplak. Posisi duduk, cara memegang pensil, dan cara menggores ketika menjiplak atau menggambar tulisan dapat dilakukan dalam satu kegiatan. Kesabaran, ketelitian, dan ketepatan dapat membimbing menjadi bagian yang harus dimiliki oleh guru. Keterampilan dasar yang perlu dikembangkan sebelum anak memulai belajar menulis. Untuk keperluan memperkenalkan huruf pada anak, yang pertama itu ada pengendalian otot. Keterampilan ini dikembangkan melalui aktivitas manipulasi gerakan, misalnya memotong dengan gunting, menggambar dengan ujung jari, menelusuri dan mewarnai. Lalu koordinasi mata dan tangan. Keterampilan ini dilakukan melalui kegiatan menggambar lingkaran dan bentuk geometri lainnya. Dan yang terakhir, diskriminasi visual. Keterampilan ini dilakukan dengan latihan membedakan bentuk, ukuran, dan warna. Yang terakhir yaitu ada strategi pembelajaran. Nah, menurut Yusuf dan kawan-kawan, strategi pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama ada strategi kegiatan pra-menulis. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan berlatih menggunakan alat tulis, misalnya dengan berlatih memegang pensil, posisi duduk, dan jarak mata dengan buku. Pensil yang cocok digunakan adalah pensil segitiga atau pensil grip, trigonal pensil bisa dinamakan begitu. Dengan pensil ini, anak berlatih menulis dengan kegiatan awal berupa mencoret-coret buku. Nah, di samping menggunakan pensil, anak juga bisa menggunakan spidol, kapur tulis, dan lainnya. Untuk menggambar dan mencoret-coret dengan bentuk lainnya seperti membuat garis dan lingkaran. Anak juga dapat dilatih menulis di udara dan menulis di atas media yang berstruktur. Lalu yang kedua ada menjiplak huruf. Nah, kegiatan ini diawali dengan kegiatan menarik garis, membuat bentuk-bentuk bangun datar, menyambung titik, menelusuri garis atau tracing ya, dan menjiplak bentuk huruf. Nah, kegiatan ini perlu dilakukan secara terus-menerus sampai anak berhasil dalam menulis huruf. Lalu yang ketiga yaitu menulis huruf balok ya. Salah satu cara membantu anak disgrafia dalam belajar menulis adalah dengan menulis dengan huruf balok. Nah, aktivitas pembelajaran ini dilakukan dengan melatih berbagai indera multisensori. Anak-anak pun melihat cara menulis sekaligus mendengar penjelasan guru tentang cara menulis dan sekaligus menelusuri contoh huruf. Tahap mengajarnya yaitu guru menunjukkan huruf, kemudian menyebutkan nama sambil memperagakan cara menulis. Nah, lalu anak menelusuri itu huruf dengan pensil dan menyalin di kertas. Berikutnya, secara berangsur-angsur, huruf disajikan dengan tulisan tebal, kemudian ketebalan secara berangsur-angsur dikurangi, yaitu dengan mula-mula huruf ditulis secara tebal, kemudian ditipiskan dengan bentuk titik-titik atau garis putus-putus. Pada pengajaran menulis dengan huruf balok, jenis huruf yang terdiri dari garis lurus, vertikal, dan horizontal diajarkan terlebih dahulu. Lalu, kesalahan yang sering dijumpai pada penulisan huruf balok adalah ukuran tidak tepat pada huruf yang berkaki, lalu posisi huruf yang terbalik, proporsi hurufnya tidak tepat, lalu yang ketiga bagian huruf hilang atau tidak tampak, dan yang terakhir biasanya bentuk huruf selalu keliru gitu. Dan yang terakhir yaitu ada menulis bersambung. Tidak selamanya anak-anak hanya dibiasakan menulis dengan huruf balok. Nah, secara bertahap anak-anak diajarkan juga dengan menulis bersambung. Namun demikian anak-anak tidak langsung menulis huruf bersambung, tetapi melalui tahap transisi. Tahap ini adalah masa transisi dari tulisan balok ke tulisan bersambung. Ada beberapa tahap yang dapat ditempuh guru pada proses transisi ini, yaitu dengan mula-mula kata-kata ditulis dalam huruf balok. Nah, kemudian huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis putus-putus.
Nah, itu tuh dengan pensil warna. Lalu kemudian anak menelusuri huruf-huruf yang sederhana. Setelah anak lancar dengan cara ini, dilanjutkan dengan menulis bersambung yang sebenarnya. Nah, menulis bersambung yang sebenarnya ini adalah menulis bersambung secara wajar, yaitu menulis tanpa bantuan garis dan titik-titik untuk kemudian ditebalkan, tetapi menulis dengan huruf-huruf untuk membentuk kata dan kalimat secara wajar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.